Aqimis salata lidzikri. Maka jika engkau telah kenal aku, bangunlah hubungan kepadaku, mendekatlah kepadaku. Bagaimana caranya? Aqimis salata. Jadi kalau sholat nggak khusyuk, banyakin sholawat di ujung, ya. Hadirkan Rasulullah SAW di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan dihadirkan waktu setelah tahiyat. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Salam atas engkau, wahai kekasihku Rasulullah. Sebut begitu. Pasti dijawab Rasulullah SAW. Jika sholat lizikrillah, haji umrah lillah, berarti lebih dekat, lebih cepat, ya. Semoga. Jadi kenapa sholat bilangan jadi panjang? Karena supaya zikirnya utuh. Karena gangguan kita di luar sholat sangat luar biasa. والمعتمرين ونصر الله يقبلنا ويجعلنا من المقبولين آمين رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الحجاج سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد, tempat ini lebih saya suka daripada di gedung. Ya, jadi kalau buat manasik tempat begini aja, nggak usah gedung, ya. Lebih terasa, kekeluargaannya lebih terasa. Kalau di gedung udahlah nyewa, kadang soundnya nggak cocok sama kita. Jadi berangkat tanggal berapa nih? 27. Ternyata itu hikmah saya diundur datang ke sini, ya. Harusnya saya ke sini Senin pekan lalu. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan suruh istirahat dulu, ya. Dan ini nikmat, ternyata ada hikmahnya. Jumpa dengan orang-orang yang akan berjumpa dengan tempat yang dulu baginda Nabi Muhammad SAW hidup di situ. Karena mau berangkat umroh, kita kasih inti-intinya aja, ya. Kalau sholat itu ayatnya gimana? Aqimis salata lidzikri, surat Thaha. Dirikanlah sholat, itu terjemahan lama. Kalau terjemahan sekarangnya, aqim itu berusahalah engkau menyempurnakan sholatmu lidzikri, untuk mengenang aku, mengingat aku. Ada yang ingat Allah nggak? Kita ingat sesuatu yang kita pernah jumpa dan kita kenal. Jumpa nggak kenal, nggak ingat juga. Berapa orang yang kita jumpai di pasar, di bandara, di kampung, di kota, kalau tidak kenal kita nggak ingat. Dan Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu yang tidak jelas. Pasti Allah nyuruh sesuatu yang sudah jelas. Yang sudah jelas kita pernah jumpa, yang sudah jelas kita pernah kenal kepadanya. Dan ia mengatakan, innani anallah. Kalau kamu lupa kepadaku, akulah Allah. La ilaha illa ana. Secara harfiah, la ilaha, tiada yang disembah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Itu namanya hakikat. Berhakikat nggak cukup, mesti bersyariat. Aqimis salata lidzikri. Maka jika engkau telah kenal aku, bangunlah hubungan kepadaku, mendekatlah kepadaku. Bagaimana caranya? Aqimis salata. Maka sempurnakan, usahakan menyempurnakan sholat.
Jadi saya tidak menerjemahkan aqim itu sekedar mendirikan, karena orang Indonesia hari ini kata berdiri itu dianggapnya berdiri pakai kaki. Padahal dalam bahasa Melayu lama, aqim itu usaha artinya. Qiyam itu bukan berdiri, artinya usaha. Berusahalah engkau melaksanakan sholat, maka sholat itu usaha. Usaha apa? Lidzikri, untuk mengingat-ingat pertemuan dengan aku. Kita kalau ingat seseorang, ingat namanya, atau ingat sifatnya, atau ingat perbuatannya, bahkan syukur-syukur ingat zatnya. Minimal ingat namanya. Itu sebabnya permulaan sholat setelah niat dibuka dengan apa? Allahu Akbar. Itu permulaan ingat. Maka ingatlah dirimu kecil, bahkan tiada yang maha adanya aku. Allahu Akbar. Itu maknanya. Jadi kalau orang sholat masih merasa berilmu, itu belum ingat Allah. Orang sholat masih ngejar pahala, belum ingat Allah, dia ingat pahala. Orang sholat ingat Ka'bah, keliru juga. Kita menghadap Ka'bah, bukan mengingat Ka'bah. Lain nggak? Kita orang Islam nyembah Ka'bah atau nyembah yang memuliakan Ka'bah? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ka'bah itu hanya sekedar lambang persatuan rohani, menyatukan gelombang kolbu, ya, secara zahir. Ya, karena sudah bertahun-tahun sholat kok ngadap Ka'bah. Ka'bah itu di mana sih? Maka perlulah kita berkunjung, berziarah. Itulah yang disebut umroh, haji. Jadi haji dan umroh itu salah satu maknanya berziarah, mengunjungi kiblatnya tubuh, kiblatnya badan. Saya mau tanya, Rasulullah SAW pernahkah berkiblat bukan ke Ka'bah? Pernah. Berarti Ka'bah itu boleh ditukar-tukar nggak sama Allah? Ya suka-suka Allah ya. Cuma karena syariatnya sudah selesai, nggak akan ada lagi diganti ke Lombok, nggak bisa. Mentang-mentang di Lombok ada Rinjani gitu ya, nggak bisa. Syariatnya sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama sudah selesai, syariat sudah selesai. Yang belum selesai pada diri kita adalah aqimnya. Maka guru saya menerjemahkan aqimis shalah itu ma'rifatilah sholatmu. Ma'rifatmu belum selesai. Syariat sholat sudah selesai. Sholat subuh berapa rakaat? Kalau lagi soleh gitu boleh nggak nambah 3 rakaat? Nggak ya? Kenapa subuh yang lagi seger 2 rakaat, sedangkan zuhur kita lagi capek-capek ngantuk 4 rakaat? Kenapa? Itu urusan kemakrifatan. Orang kalau bangun tidur, maksiatnya sedikit, lalainya tidak banyak, paling lalai asbab tidur. Tapi kalau dari pagi sampai siang, sudah berapa banyak mata ini ternodai? Bukan ternodai, sengaja menodai. Ya, lisan kita nyinggung orang, mata kita jelalatan, pikiran kita nakal, ya, hati kita kemudian berkhayal cinta dunia. Maka penawarnya aqimis shalah li zikri. Tujuannya kan zikri. Supaya zikirnya kuat, maka rakaatnya harus 4. Karena efek noda-noda tadi mesti dirontokkan. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat bersih lagi dia. Dan aneh, kok dari zuhur ke asar 4 lagi? Karena waktunya pendek. Karena itu waktu orang tulul amal. Jadi hati-hati ya. Dari zuhur sampai asar itu waktu orang pikiran tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan-angan. Ini penyakit yang biasa dikenain sama orang-orang kayak dia nih.
Artis-artis, penyanyi-penyanyi, bahkan ustadz yang artis, termasuk yang ngurusin, sama aja. Hubbud dunya wa tulil amal, hati-hati. Maka saya pesan benar ke Bang Haji ini, Bang Haji Sofan, Bang, saya tahu ini bisnis banyak duitnya, tapi coba doa jadi khidmat hamba-hamba Allah, menunaikan cintanya kepada Allah. Maka saya kaget kemarin pas haji nggak jelas plus apa itu ya, angkanya nggak jelas itu ya. Tapi karena mungkin kemakan omongan kita ya, akhirnya berangkatin aja. Kalau teman kita yang di Jakarta ngambilnya 3 kali lipat, ini nggak ngambil, kayaknya minus itu. Minus itu, benar tak ya? Nah itu. Tapi insya Allah kalau itu dikerjakan, berkahnya tiada habis. Karena kata Imam Malik, Imam Madinah, gelar beliau Imam Darul Hijrah. Apa kata beliau? Wa ma lillahi baqiyah. Satu karya, satu aktivitas, satu program yang dibuat karena Allah, maka Allah kekalkan dengan bakoknya, kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka saya doakan ya, kalau memang diniatkan untuk berdakwah syiar, saya doakan semoga Safa Haramain Allah besarkan, Allah berkati ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya lihat nih tuan guru ini kan dari dulu ngaji Kitabul Hajj, Kitabul Umrah, bab haji umrah, tapi belum pernah ke sana. Ngajar haji umrah tapi nggak ke sana kan aneh. Ya. Dan alhamdulillah itu niatkan. Itu doa Imam Abul Hasan Syazili. Dalam Hizbul Bar beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang menjadi wasilah kekasih-kekasih engkau mendapatkan rezeki. Itu doa Imam Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili ini bukan orang sembarangan. Ini wali Allah, pencetus Thariqah Syaziliyah. Salah satu thariqah terbesar di dunia, Thariqah Syaziliyah. Cabangnya banyak. Cabangnya nanti ada Idrisiyah, ada bahkan Tijaniyah ya. Tapi kemudian thariqah-thariqah itu sudah berdiri sendiri. Dan Imam Syazili, jangan dikira Imam Syazili ini langsung kaya. Imam Syazili ini tiap tahun haji. Mursyid, kiai, tuan guru tiap tahun haji. Dari mana duitnya? Tapi sebelum beliau berhaji tiap tahun itu, beliau difitnah, dikafirkan orang di kampungnya. Lalu dia dapat ilham, ya Abul Hasan, intaqil ila Misra, pindahlah engkau ke Mesir. Maka dia pindah dari Aljazair, dia pindah ke Alexandria. Udah ke Alexandria, Bang Haji? Wah, semoga nanti ada program haji, umroh plus Mesir. Ya, nanti ziarah ke murid beliau Ibnu Athaillah Sakandari di Mesir. Ziarah juga ke muridnya langsung, namanya Abul Abbas Al-Mursi, pengarang Hikam tuh, Hikam Athaillah. Itu gurunya itu di Alexandria, namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini tuan guru Tarekat Syaziliyah generasi kedua. Beliau ditanya sama muridnya, sama temennya, ente kok gak punya buku sih, gak punya karya? Apa kata dia? Karyaku adalah murid-muridku. Dan benar, murid dia yang paling oke, namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Semua bukunya, buku Ibnu Athaillah adalah isi qalbu Abul Abbas Al-Mursi. Dan sampai hari ini kita menikmati kajian hikam, benar ya? Ya. Salah satu zikir pagi sore yang saya ajarkan, Astaghfirullah 100, La ilaha illallah 100, Salawat 100, Subhanallah bihamdi, Subhanazim 100, itu zikirnya beliau. Zikir Imam Syazili. Ya. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi sholat niatnya apa? Aqimis sholata lizikri. Jadi kenapa sholat bilangannya dipanjang? Karena supaya zikirnya utuh. Karena gangguan kita di luar sholat sangat luar biasa. Nah, nanti cek gangguan di luar sholat itu kuat, lagi sholat mikirnya macam-macam. Jadi cek, mau ustadz nggak ustadz sama aja.
Kiai itu kadang lebih gak khusyuk daripada orang awam. Ya, apalagi khotib ya. Khotib itu kalau mau ceramah, mau khotbah, kadang dia lagi sholat tuh nyiapin bahan. Ya. Habis khotbah masih kepikiran apa yang dikhotbahi. Padahal lagi sholat, nggak ingat Allah dia. Itu ini pengalaman dulu sebelum belajar tasawuf. Ya. Maka kasihan sama orang yang mengharamkan tasawuf. Ya. Orang yang mengharamkan tasawuf, dunia luar sholat akan mempengaruhi sholat. Tapi kalau dia bertasawuf, suara kolbu, nur sholat dia akan mempengaruhi luar sholat dia. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. As-salatu nurun. Sholat itu cahaya. Itu dalam ilmu hakikat. Jadi ada hakikat, ada ma'rifat. Dalam ma'rifat, as-salatu bukan sholat artinya. Sholawat. Sholawat itu nur. Maka tidaklah sah sholat seseorang kecuali dia tutup dengan sholawat. Jadi kalau sholat nggak khusyuk, banyakin sholawat di ujung, ya. Hadirkan Rasulullah SAW di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan dihadirkan waktu setelah tahiyat. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Salam atas engkau, wahai kekasihku Rasulullah. Sebut begitu. Pasti dijawab Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah punya malaikat-malaikat yang berterbangan sekilat. Yuballighunani salamakum. Tugasnya cuma satu, menyampaikan salam kalian. Istimewa nggak salawat? Saking istimewanya, maka yang mengirimnya bukan malaikat biasa, tapi disebut malaikat sayyarah. Malaikat yang diizinkan bolak-balik. Sayyarah bukan sayyarah zaman now, mobil. Sayyar itu artinya yang boleh berkeliaran kemanapun dia dengar ada orang salawat, maka dia datang di situ. Jadi bukan berarti telinganya besar, malaikat ini enggak. Tapi pendengaran dia hanya diizinkan untuk mendekati orang bersalawat. Ya. Karena saya dengar nanti berangkatnya pas bulan Maulid nih ya. Nyampe di Madinah jangan kurang salawatnya dari 1000 setiap hari. Khusus sama Bang Haji 70.000 lah. Sampai pulang ya. Harus lebih kenceng salawatnya. Salawatnya apa? Terserah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau salawat yang lain. Ya. Masa kita kalah sama orang-orang lain? Ya. Kalau salat aqimis salat li dzikri, maka umroh dan haji apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini lebih spesial. Kalau sholat li zikri, haji umroh untuk yang punya nama zikir itu lillah. Sholat untuk mengingat aku, tapi kalau haji umroh untukku, gitu kalimatnya. Mirip-mirip puasa kan? Asyamuli wa ana ajizi bih. Puasa itu untukku. Sama ini kalau itu hadis qudsi, ini Quran. Wa atimmul hajja, dan berusahalah engkau menyempurnakan haji dan umrah. Maka jangan main-main umrah, serius umrahnya. Karena lafaznya gimana? Atimmu, sempurnakan, bagus-baguskan, baik-baikkan bacaannya, baik-baikkan hatinya. Yang dipandang Allah hati, ya. Bukan nanti baju apa, kain ihramnya mereknya apa enggak ngaruh itu. Ya kan ada juga yang gengsi, wah Bang Haji nih pakai kain umrah murah ini ya. Nggak penting. Yang penting itu nggak berjahit. Kenapa? Salah satu tamamul haji wal umrah, kesempurnaan haji umrah, ketika orang memulai ihram, dia memulai dengan pakaian yang tidak berjahit. Karena jahit itu simbol dari nilai. Kalau pakaian tak berjahit berarti pakaian yang tak bernilai.
Kalau Bapak Ibu ke Majestic Jakarta, itu jahit mulai dari 300 sampai 3 jutaan ada, bahkan lebih. Satu baju 3 juta, gimana ceritanya tuh? Baju dijahit 3 juta. Kainnya nggak tahu tuh harga berapa tuh Bang Iwan. Pernah ke sana nggak? Pernah. Berapa bayarnya? Kainnya sih nggak mahal banget. Ya, pas jahitnya? Jahitnya mahal. Segituannya? Iya. Sejutaan gitu ya? Iya, kisarannya. Kurang-kurang lebih lah. Maka jahitan itu penting sekali. Kita kalau pakai baju berjahit, PD-nya bukan main. Nah, sekarang merasa PD dengan pakaian zahir itu ditanggalkan. Tanggalkan pangkatmu. Ya, ada kawan kita pangkatnya tinggi. Saya keceplosan pas haji. Maaf Bang, itu bintang turunin dulu ya. Tapi alhamdulillah itu ngefek benar katanya. Ngefek benar. Dan dia bersyukur alhamdulillah. Dari Musdalifah ke Mina jalan kaki nggak protes, alhamdulillah. Padahal Haji Furoda nyesek gitu. Haji Furoda jalan kaki. Bagusan nasib kita. Ya, padahal yang kemarin yang nggak nyampe 100 juta itu full naik bus. Oh iya. Mending naik sama Bang Haji ya. Tapi disitulah Allah membersihkan orang-orang yang biasanya terjebak oleh baju, terjebak oleh jabatan, pangkat yang melengket, yang melekat pada baju. Ya, coba Ustadz nih, kalau kita dai Ustadz kan lengkap nih, pakai begini kan, rida ini, shawl, pakai kopiah, pakai baju, lengkap deh, pakai cincin ya kan. Kalau bisa itu dicopot semua, walaupun pakai cincin boleh, copot semua. Sehingga nggak ada Ustadz di situ, nggak ada jamaah di situ, nggak ada siapa-siapa. Itu yang disebut ihram. Jadilah hambaku, kita maksud Allah. Maka tamamul haji wal umrah an tu'ri nafsaka an malabis dunyawiyah. Ketika engkau bertelanjang dari jabatan-jabatan, pangkat-pangkat, nama-nama duniawimu. Jadi sebenarnya seandainya nggak ada syariat pakaian, itu haji umrah itu mungkin nggak pakai baju. Tapi karena ada syariat berpakaian, nah inilah indahnya Islam itu. Sebelum Nabi SAW mengajarkan haji umrah, orang tawaf itu nggak pakai baju. Kayaknya yang ngajarin hakikatnya hakikat syaitoniyah itu. Kan senang banget ngeliat orang begitu nggak pakai baju kan. Astagfirullahaladzim. Katanya apa? Ini tempat suci, tanggalkan semua pakaianmu. Ternyata salah paham. Ya. Jadi sempatlah tempat suci itu nggak suci. Jangankan itu, Ka'bah yang sekarang kita tawaf, dulu ada 360 lebih berhala. Dan berhala itu satu-satu masing nama-nama syaitan, nama-nama iblis. Coba yang disebutin di Quran apa? Latta, Uzza, Manata. Itu nama-nama iblis, na'udzubillah. Nama-nama syaitan. Itu syaitan pangkatnya, kalau sekarang mungkin kalau dikasih pangkat ya bintang 3 lah. Bintang 3 di Indonesia nggak banyak loh. Sama itu nggak banyak, itu cuma beberapa syaitan doang yang berpangkat begitu. Dan mereka divisualkan dalam bentuk berhala. Dan disembah. Orang tawaf di situ. Ya wajar kemudian kalau tawafnya nggak pakai baju. Karena yang ditawafin setan. Maka ilhamnya ilham syaitaniyah. Nah ini hati-hati belajar ilmu hakikat nih. Orang belajar hakikat masih bisa terjerumus ke jurang-jurang syaitan. Kalau nggak sampai kepada ujung ma'rifat. Makanya Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah, bermakrifatlah ma'rifat la ilaha illallah. Maka semua ma'rifat yang menyalahi la ilaha illallah batil. Ya. Kita nggak ngaji ma'rifat dulu deh. Masih sore. Jadi haji umrah, kalau sholat li zikri, untuk mengingat-ingat aku, mengenang-enang aku. Kalau haji umrah full untukku, lillah. Maka nggak boleh ada sedikit ampun. Nih mohon maaf Pak Ustadz nih, ya Tuan Guru,
itu juga ngefek. Masuk ya, sebelum ihram syahadat dulu, jangan langsung niat. Syahadat itu lebih dari niat, meluruskan, saya bimbing umat engkau ya Allah karena ingin mengajak mereka mengenal engkau ya Allah. Insya Allah itu diterima Allah itu. Baru pasang niat. Takut kegoras-goras di hati, rupiah, dolar, sama real. Nemenin jamaah nih untuk tawaf, tapi dalam hatinya berputar duit, tips. Jangan sampai begitu. Ya. Itu pengalaman saya. Ya. Walaupun saya nggak pernah bawa jamaah, tapi lagi tawaf, kolbu kita denger. Kan kolbu bisa dengar kolbu. Itu berisik sekali. Real, dolar gitu. Ya. Itu terjadi. Tubuhnya tawaf di tempat suci, tapi pikiran kolbunya karena nodanya nggak disyahadatin dulu, nggak diistighfarkan. Akhirnya kolbunya berputar pada dunia. Dan coba cek Ustaz ya. Orang yang membimbing haji umroh karena duit, ta'ibah wa ta'isa. Dia pasti lelah pikirannya. Berharap sudah ditemenin, ini nggak dapat tips. Ya. Ada orang yang kita nggak harapin ngasih tips. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya sahih. Ta'ibah abdud dinar. Sungguh lelah pemburu dolar, real dan rupiah. Lelah pasti. Ya. Kembali ke niat awal. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji umrahmu dengan menanggalkan keakuanmu, menanggalkan sifat-sifat cinta duniamu. Betul kita butuh duit, perlu duit, betul. Tapi jangan kemudian kita menjadi hamba duit. Ya. Siapa sih nggak senang dikasih duit? Senang nggak dikasih duit, Bang? Senang. Ya. Tapi ketika hati udah nyangkut, rasakan tersiksa. Maka kalau boleh kita sebut as'adul ibad, orang yang paling bahagia, ya, orang yang paling kuat mentalak dunia di kolbunya. Kalau dunia di kolbu harus talak 3, nggak boleh talak 1, ntar berujuk lagi dia. Berapa kali talaknya? Talak 3. Lo kan terus bisa kawin lagi, itu lain cerita tuh. Emang kita berusaha terus, nggak boleh. Inilah alasannya kenapa sholat tuh bilangannya banyak. Karena dia sempat masuk, hajar lagi ya. Nah, dan betapa ya miris kita melihat musim haji, bahkan musim-musim umroh. Semuanya serba duit. Ya, Bang Haji sangat paham maksud saya. Semuanya serba duit. Bahkan orang Arab itu sendiri yang mainin. Orang kita ikut-ikutan. Ya mau gimana lagi? Mau masuk ke Raudhah sekarang? Bayar nggak? Bayar. Nggak bisa daftar online, bisa daftar offline. Berapa? 50 real. Tuh. Kata teman saya, Bang Ustadz, ya, dia bilang gitu sama kita ya. Di sini itu the king of Saudi bukan Raja Salman, katanya. Ente nanti kena penjara gitu. Oh kan, the king of Saudi is real, katanya. Raja Saudi itu real, bukan Salman, kata. Astagfirullah. Ente punya real, ente mau ngapain beres nih? Dan mohon maaf, nah ini kadang-kadang jamaah nu bangga kalau hotelnya dekat dengan masjid. Hati-hati. Ini bukan nyuruh Bang Haji cari hotel jauh, ini bukan. Murah sih ya. Mengurangi beban travel. Bukan itu maksud saya. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang paling mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau haji umrah tidak mau nginap di dalam haram. Batas haram tahu ya? Nanti dikasih tahu sama Mutawif, ini dataf haram. Dikasih tahu.
Mereka nginepnya di mana? Masjid Aisyah itu. Di belakangnya tanda haram, mereka nginep kira-kira 10 meter di belakang itu, mereka buat tenda di situ. Kenapa? Ketika ditanya, Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, jika sholatmu dilipat gandakan jadi 100.000, kira-kira maksiatmu Allah pandang berapa ratus ribu. Tidak dilipat gandakan, cuma dilihatnya besar. Makanya jangankan di sana ya. Imam Sya'rani mengatakan kalau engkau masuk masjid mau perut kembung nih, jangan kentut di dalam, kentut di luar. Kenapa? Engkau sedang berada di Baitullah, di rumah Allah, walaupun bukan Baitullah yang di Haramain sana. Adab dalam masjid. Jadi yang besar itu di Haramain itu adab. Jadi maka sekarang jika berhalanya bernama real, dolar, saya nggak heran. Kenapa? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, yang jadi berhala di sana, berhala beneran. Kota suci Mekah jadi pusat berhala dunia zaman itu. Lalu dibersihkan oleh beliau, Fatuh Mekah, dan sekarang masanya lagi muncul, jadi berhala real dan dolar. Ya, semoga ada masa ini dibersihkan lagi oleh imam akhir zaman ya. Hanya imam akhir zaman yang bisa. Kalau imam Haramain nggak bisa dia. Ya. Imam Haramain soalnya udah di bawah pemerintahan sono. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak banyak yang mau saya sampaikan ya. Kalau ingin umrohnya diterima oleh Allah, maka datanglah bulat-bulat. Atimul hajja wal umrah. Atimmu itu juga boleh artikan bulat-bulatlah engkau datang sebagai hamba. Ya. Maka atimmu tamma yatimmu tamam. Tamat. Bahasa kitanya tamat. Tamat kita. Tamatkan sisi keakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah berkali-kali umroh, jangan sombong di sana. Oh, nanti tersesat jalan. Bukan itu masalahnya. Kan sekarang ini yang bikin orang takut pergi haji umroh, kalau dia punya masa lalu yang gelap, takut nanti di sana kualat. Nah, ini kewajiban ustaz meluruskan ini. Ya, nggak ada kualat-kualat begitu di umroh tuh nggak ada. Maklum kenapa orang hilang di Haramain ya, bukan negeri kita. Orang banyak hilang tuh biasa. Ya. Bukan itu masalah. Yang masalah adalah adab kolbu di sana. Ya. Jika adab yang baik dilipat ganda 100.000, maka adab yang buruk Allah pandang juga besar. Oleh karenanya, nanti masuk hotel, ya, jalan, jangan matanya jangan jelalatan. Ini orang Lombok nanti ngeliatin orang Turki bening-bening, Masya Allah. Ya. Di tempat suci, mata kok menikmati sesuatu yang Allah tidak perkenankan. Ya. Pengalaman tadi ya. Ngeliatin lagi cewek India, hidungnya mancung-mancung. Ya. Emang begitu. Ngeliatin lagi orang Iran, orang Uzbek, putihnya Masya Allah. Seakan-akan tulangnya kelihatan dari belakang kulitnya itu. Urat-urat. Benerlah kata orang Arab dulu kan, al-bayat nisful jamal. Separuh kecantikan, keindahan, ketampanan itu pada putih. Kata orang Arab. Kalau kata orang Persia, enggak. Yang kayak kita ini yang hot katanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi jika sholat lizikrillah, haji umrah lillah, berarti lebih dekat, lebih cepat. Ya, semoga perjalanan umrohnya Allah makbulkan, Allah mabrurkan, dan para ustadz dan juga Bang Haji dan tim Allah berkahi, Allah jadikan niat mereka tulus ya, tapi jangan hanya tulus selalu mampus, tapi tulus dan dapat surplus. Amin ya rabbal alamin. Untuk keselamatan keberkahan ke semua, mari kita bacakan suratul Fatihah.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya? Suratul Rajim. Waladhdallin. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Ya Rabbal Ka'bah. Ya man ya'muruna bil hajji wal umrah. Salli ala Sayyidina Muhammad alladhi minhu akhadna manasikana. Ya Allah, mohon sampaikan salam, sampaikan rahmat, sampaikan rindu kepada Nabi yang mengajarkan kami untuk merindui Ka'bahmu, untuk merindui Hajar Aswadmu. Namun ya Allah, mohon maafkan kami, kadang kami salah rindu, merindui Ka'bah tapi tidak merindui orang yang mengajarkan cinta kepada Ka'bah. Maka ya Allah, selain kami berumroh, berhaji ke tanah suci-Mu, izinkan kami menyapa, berkunjung kepada kekasih-Mu yang karenanya Ka'bah yang tadinya penuh berhala menjadi simbol daripada tauhid, menjadi simbol daripada kesucian batin. Allahumma ya Allah, jangan jadikan kami orang yang jauh dari rahmat Engkau ya Allah. Maka ketika kami tidak sempurna melaksanakan sholat kami, umroh dan haji kami ya Allah, fatammim taqsirana, mohon ya Allah sempurnakan kekurangan ibadah kami. Allahumma ya Allah, inza an qulubina hubbad dunya, ya Allah tolong cabut dari kalbu kami cinta dunia, tolong cabut dari pikiran kami panjang angan-angan, tolong cabut dari jiwa kami kekerasan jiwa, jiwa yang sempit, pikiran yang picik, dan jadikanlah ya Allah berkah berziarah ke tanah suci-Mu, berziarah kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu. Jadikan dada kami semakin luas, emosi kami semakin teratur, kalbu kami semakin bercahaya, haji umrah kami Engkau terima, rezeki kami lebih Engkau berkahi, keluarga kami lebih Engkau sinari. Allahumma nawwirna bis salah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendapatkan nur di dalam salat, yang mendapat nur dalam salawat, dan matikan kami ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dimanapun kami ya Allah, jadikan kami selalu ingat kepada Engkau. Ya Allah, dimanapun kami berada ya Allah, jadikan hati kami selalu bergantung berkait dengan rahmat Engkau. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna bitarkil ma'asi ma'abqaitana. Terakhir ya Allah, kami memohon senantiasalah sayangi kami, rahmati kami dengan cara jauhkan kami, hentikan kami dari semua kemaksiatan, kedurhakaan selama hayat masih dikandung badan. Dan ya Allah, jika kami terjebak kepada kemaksiatan, kami terjebak kepada kemungkaran, kami terjebak kepada sesuatu yang Engkau tidak ridhai, mohon ya Allah, jangan laknat kami ya Allah, jangan siksa kami ya Allah, tapi ambillah kami dengan kelembutan ya Allah, selamatkan kami dengan kelembutan ya Allah, keluarkan kami dari zulumat kegelapan kepada cahaya dengan rahmat-Mu ya Allah. Zakirna bilutfika ya Allah, ingatkan kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidil thaqalain sayyidil hujjaj wal mu'tamirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.